صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Untuk acara yang keempat yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Ujang Bustami selaku pimpinan Padepokan Anti Galau Cirebon. Dumateng Ustadz Haji Muhammad Ujang Bustami kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang enggak jawab salam saya doakan semoga kesurupan. Mau kesurupan, mau kesurupan setan belek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أما بعد. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, para bini sepuh, para ustaz, para ustazah. Saya hormati wabil khusus Sahibul Bait Bapak Fatoni. Saya hormati senior-senior santri kembek semua yang hadir di sini. Saya hormati hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir di sini. Yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi di tempat ini. Kita berharap meminta kepada Allah mudah-mudahan silaturahmi kita bisa kembali terjadi bersama-sama ila yaumil qiyamah yaumul mahsyar. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Bu, sehat Bu? Waras-waras? Sering keramas, aktif. Jadi sebenarnya saya di sini itu kalau untuk ceramah atau mau'izatul hasanah itu saya sudah ada Bu. Sini semua kiai kabeh. Jadi Bapak Fatoni dulu di Kempek itu saya kalau cocokan, kalau mau ngaji sorok itu saya cocokannya ke beliau dulu. Beliau adalah senior saya. Dan apalagi tadi ada Buya Nawawi, itu adalah guru saya. Di ya wis ngecaprak bela ya. Ngomong setan belek bela.
Wis ngantuk Bu, ngantuk? Serius? Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama duduk di sini, bersilaturahmi di sini dalam rangka haflah Khatmil Quran di pesantren salaf ini. Ini adalah kita mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya kelak yaumul kiamah mendapat syafaatnya Al-Quran, juga mendapat syafaatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Kita mau hidupnya sukses Bu? Pengen kita hidup sukses? Serius? Sholat tidak? Sholat tidak? Jangan bohong. Yang bohong budele bodong. Mana yang jarang sholat? Ngacung. Ini potongannya kayak kamu disembahyang di akhir. Tapi insya Allah orang sini semuanya sholat semua. Amin Allahumma. Jadi kita manusia itu kadang kala itu kita selalu mengeluh dalam diri kita, kita frustasi, kita menyesal, kita marah, kita emosi. Kenapa? Saya sudah berdoa setiap hari, saya sudah bersedekah setiap hari, saya sudah sholat tiap hari, tapi hidupnya miskin saja. Kadang dalam hati kita nyesel seperti itu. Ada yang seperti itu? Ada. Itu tandanya kita semua tidak percaya atas janji Allah kepada kita semua. Kita itu harus percaya apa yang Allah janjikan kepada kita semua. Di antara janji Allah kepada kita semua di dalam Al-Quran adalah fadhkuruni adzkurkum. Ketika kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Sekarang kita boro-boro menyebut nama Allah, kita boro-boro ingat kepada Allah, Allah pun tidak bakal ingat kita. Ibu punya suami lagi jauh, ibu tidak pernah nelpon suami. Apakah suami ingat ibu? Yang ada suaminya kawin maling. Ada di sini suaminya yang nikah lagi ada? Diizinkan tidak Bu? Tidak. Jadi kadang begitu Bu. Jadi gimana Bu? Ketika kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Jadi setiap waktu, setiap detik, setiap kapanpun kita di dalam hati kita selalu ingat Allah Subhanahu. Semakin kita mengingat Allah, insya Allah Allah akan ingat kita, Allah akan cinta kepada kita, Allah akan sayang kepada kita. Kalau Allah sudah sayang, kalau Allah sudah cinta kepada kita, apapun yang kita minta pasti dikasih oleh Allah Subhanahu. Jadi jangan menyalahkan Allah, jangan menyalahkan siapapun kalau hidup kita selalu galau, kalau hidup kita selalu tidak enak. Akan tetapi salahkan diri kita sendiri. Kita harus introspeksi diri. Mungkin karena doa kita selalu tergesa-gesa, doa kita tidak melaksanakan dengan cara adab yang baik, doa kita semrawut. Jadi kadang kita doa mulutnya saja, akan tetapi hatinya tidak berdoa. Banyak yang seperti itu. Contoh kita sholat, Allahu Akbar. Ketika sudah melakukan Allahu Akbar, kadang pikiran kita melayang kemana-mana. Anak lagi pikirannya jemuran ke udara. Aduh. Anak mikir kredit, kutangnya sampai kredit. Ada di sini yang kutangnya kredit aja. Anak utang memblem, utang. Sekarang kita ini Bu, kita ini harus salahkan diri kita sendiri, jangan salahkan orang lain. Sekarang ketika kita sakit, sakitnya batuk, nyalahkan tetangga, ini disantet sama tetangga. Ada yang kayak gitu Bu. Sekarang kita di dalam rumah,
Kita di rumah kita tiap malam ada suara wirok. Tahu wirok? Wirok kang gedung, waduh serangan di santet. Padahal wirok lagi perang sama kucing, dikiranya santet. Pagi-paginya mules kalau wah bener gara-gara semalam ini. Padahal dia habis makan sambal, kan begitu. Kadang diri kita itu selalu, perasaan kita itu selalu tidak fokus dalam suatu hal. Ya Bu ya, bener nggak Bu? Jadi tadi gimana Bu? Ketika kita ingat Allah, Allah akan ingat kepada kita. Nah sekarang Allah boro-boro ingat kepada kita, kitanya aja tidak ingat kepada Allah. Nah itu janji Allah. Kalau Allah sudah janji kepada kita, itu pasti. Beda kalau sekarang banyak sekali orang yang janji-janji di mana-mana Bu. Caleg-caleg kamu janji apa? Anak kamu janji begini. Terus jadi kelalen. Benar Bu? Di sini ada caleg janji, terus begitu jadi lupa ada. Benar ada batu resetan. Batu resetan. Nah, jadi kalau ada caleg jadi, terus di jalan mana janjinya lupa, ngomong aja wah setan belek, begitu. Tapi kalau janjinya Allah itu pasti. Jadi kita jangan pernah merasa putus asa dalam hidup ini. Ya Bu ya. Selalu terus ingat Allah. Apalagi ini bulan Rajab nih Bu. Tadi sudah diterangkan sama Kiai Fatoni kan, bulan Rajab oleh-olehnya apa Bu? Sholat kan. Nah di dalam sholat itu kan kita dari mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum itu pernah nggak menghitung Bu? Lafaz Allahnya ada berapa ratus Bu? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Dari mulai Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro sampai Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Berapa Bu dihitung kita menyebut Allah? Nah itu kebiasaan kita setiap hari. Ketika kita setiap hari selalu menyebut Allah, pasti ketika kita sakaratul maut pun pasti kita terbiasa menyebut nama Allah. Jadi apapun sesuatunya ketika kita sakaratul maut, itu tergantung kebiasaan kita di dalam hidup kita. Kalau kebiasaan kitanya nyanyi-nyanyi, mau mati pun pastinya. Kalau setiap harinya kita joget-joget, mau matinya pun joget-joget. Tapi mudah-mudahan orang sini semuanya cinta kepada Allah. Amin. Cintanya 100%. Amin. Sukses semuanya. Apalagi ini hadir di majelis ini dalam rangka haflah Al-Quran. Insya Allah kabul semuanya doanya. Amin Allahumma. Apalagi tadi ada siapa yang hataman itu yang kecil, paling kecil mana anaknya mana? Mana anaknya? Coba sini maju. Saya mau melihat sunat belum? Ini hatam Quran. Sini cung. Kalian dicip. Saparane? Atta Halilintar. Atta Halilintar. Kelas berapa? Lalu. Mana kan di mimi. Oh mimi kan. Sunat durung. Ndin delang coba. Mau. Coba pendelang. Mau. Nyemel-mel aja wedi sunat. Pengen sunat maning pengen. Ngomong. Cita-citanya mau jadi apa? Habis bela. Jangan dikasih bayar lah. Cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi dukun. Al-Quran bela. Terus apa maning? Us. Hafal, juz amanya hafal. Coba surat Wadduha hafal. Lamun hafal aku dibayar duit. Pengen banget duit disunatin mau. Anak kecil
kecil sudah baca Al-Quran. Ibu-ibu dulunya pernah nggak kayak gini? Ada nggak di sini yang sudah mau mati aja nggak bisa baca Al-Quran? Ada? Ada. Ngacung nih, ngacung nih. Mending ngacung nih. Sini, yang belum bisa baca Al-Quran sini maju. Mau saya tepak bokongnya nanti bisa baca Al-Quran. Mau ada? Ini dulu coba baca Wadduha, nanti dikasih hadiah. Ya, mudah-mudahan kamu diberikan anak yang soleh. Semua cita-citanya terkabul. Mudah-mudahan bapaknya nikah lagi ya. Coba bismillah Wadduha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sadaqallahul azim. Oh dia sih pengen duit dulu deh. Pengen duit, pengen beli aja sunat dorong dibuka. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ini contoh nih, anak kecil kita harus dikasih pendidikan yang baik. Semakin kita memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita, insya Allah anak kita pasti akan menjadi anak yang soleh dan soleh. Jadi tergantung kedua orang tuanya, mau dijadikan apa saja itu tergantung orang tuanya. Mau anak itu dijadikan copet, tergantung orang tuanya. Mau dijadikan apa saja, tergantung orang tuanya. Jadi ini penting, ketika orang tua sudah berhasil mendidik anaknya, insya Allah anak itu pasti akan membahagiakan kedua orang tuanya. Ya Bu ya. Jadi jangan kita gengsi untuk anak itu dipesantrenkan. Kita gengsi anak kita di pondokan, jangan. Karena pesantren adalah satu-satunya pendidikan di mana mencetak generasi-generasi kita adalah generasi-generasi kita yang berakhlak yang baik. Insya Allah tidak bakal nyesel ketika kita punya anak dipesantrenkan, dikasih pendidikan yang baik. Insya Allah. Karena apa? Setiap anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, insya Allah orang tuanya juga akan diberikan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Betul ya? Insya Allah mudah-mudahan orang sini kasih anak yang soleh dan soleh. Amin Allahumma. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Yang kedua, ibu masih percaya tentang janji Allah, Bu? Percaya? Jadi gimana? Ketika kita ingat Allah, Allah pasti akan ingat kepada kita. Nah sekarang, kalau kita hidup di dunia ini, kita selalu bersyukur. Apapun yang telah kita miliki, insya Allah kita bakal ditambah oleh Allah Subhanahu.
Kadang sifat manusia itu rakus, kadang sifat manusia itu nggak jelas. Sudah dikasih sepeda mau mintanya motor, sudah dikasih motor mau mintanya mobil, sudah dikasih mobil mau mintanya pesawat. Karena tidak bersyukur. Coba kalau kita menjadi hamba yang bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita semua, insya Allah hidup kita berkah. Jadi ini janji Allah, siapapun kita yang selalu bersyukur kepada Allah, maka kita akan diberikan kesuksesan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kadang Bu, orang yang susah dinasihatin itu cuma 2 orang nih. Jadi orang yang lagi senang dan orang yang lagi susah. Orang yang lagi senang itu susah untuk bisa kasih nasihat. Contoh nih Bu, ada tetangga saya, dia itu pengusaha baru. Pengusaha baru itu uangnya banyak, uangnya karungan. Saya pernah ngomong ke dia, Pak, Bapak itu setiap malam jangan dugem saja Pak. Tahu dugem Bu? Tahu dugem? Ning tempat-tempat lembuk mono Bu. Tahu lembuk tahu? Jadi tiap malam lembuk bekerjaan, uang dihambur-hamburin. Saya ngomong marah, kamu kenapa ikut campur? Ini uang-uang saya, ini harta-harta saya, kamu jangan ikut campur. Akhirnya apa? Kalau sudah hancur baru dia kerasa. Sama seperti kita orang susah, orang yang lagi sangat susah itu susah untuk kita kasih nasihat. Ada orang muda datang ke saya, itu suami istri, suaminya nangis, istrinya nangis. Saya ngomong, ini kamu datang ke sini nangis semua itu kenapa? Ini suaminya nangis, istrinya nangis. Terus berapa menit kemudian dia jawab istrinya sambil nangis, saya kesini, saya pengen ditunjukin di mana tempat nyupang katanya. Tempat nyupang kata saya tuh. Kenapa? Pokoknya saya ikhlas, saya nangis ini saya pengen mengantarkan suami saya buat setan saja. Itu suaminya saya tanya kenapa sampai nangis, saya takut mau dimakan setan. Jadi saya nasihatin ibu istrinya, kamu ini sudah waras atau tidak? Saya waras, saya sudah ikhlas, saya ikhlas mau menyerahkan suami saya kepada setan agar saya diberi kekayaan oleh setan. Saya ngomong, nih kamu ini apa yang kamu kejar? Duniawi itu sesaat. Apakah karena duniawi kamu mau menggadaikan akhirat kamu? Udah pokoknya saya sudah nanggung, saya mau masuk neraka jahanam, saya mau digecek-gecek di kuburan, udah terserah saya. Saya yang lagi menanggung beban dalam hidup ini. Setiap hari saya ditagih kredit, dari tadinya kaya saya bangkrut, mobil semua habis. Saya malu ini dihina sama tetangga-tetangga. Mending saya masuk neraka aja daripada saya disiksa di sini di dunia, saya dihina. Terus ibu nggak percaya sama janji Allah? Saya nggak percaya janji-janji Allah. Yang penting saya kemana saya harus datang? Saya mau ketemu sama setan. Ini saya mau nyerahin suami, karena suaminya sudah jelek, mentutan, kata makan uruk, saya jadi pusing katanya. Ya apalagi ibu Bu, setan juga nanti nggak bakal mau. Akhirnya dia nggak pulang ini suami istri. Dia penasaran, kenapa? Ini orang lagi susah untuk dinasihati. Kenapa? Karena dalam hatinya tidak ada rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Tidak selalu bersyukur apa yang kita hadapi. Coba kalau kitanya mikir, kita dikasih tangan, itu sama saja dikasih rizki dari Allah. Kita masih dikasih tidur, kita masih dikasih jalan. Itu semuanya adalah nikmat yang tertinggi yang Allah kasih kepada kita. Akhirnya saking saya mengkel ibu sama si suami istri ini, mengkel, saya ajak, serius, kamu mau ke tempat nyupang? Ya, saya sudah serius, saya sudah diskusi dengan suami saya, dan suami saya pun siap untuk dimakan setan. Daripada suami saya nganggur aja, nggak kerja, saya pusing, saya capek, saya ngurus anak, terus udah saya tukar tambah aja sama tuyul, nggak apa-apa lah. Dan suami saya mati, saya tiap malam nyusui tuyul aja nggak apa-apa katanya. Akhirnya saya, oke serius nih kamu mau ketemu setan? Ya, yang penting setan itu ngasih duit ke saya dan setan itu ngasih kekayaan ke saya.
kamu nggak nyesel? Enggak, saya nggak nyesel. Kamu nggak nyesel setan bakal gigit silit kamu? Enggak. Mau dicopot silitnya, mau dicopot apa kita wis siap katanya. Akhirnya dua orang ini saya bawa, Bu, dibawa di tempat angker. Itu ada, saya nyari ada pohon. Di pohon itu ada genderuwo sama wewe gombel. Jadi wewe gombel itu nggak pernah pakai kutang, Bu. Jadi kalau orang sini nggak pakai kutang berarti wewe gombel. Ada di sini nggak pernah pakai kutang, ada. Ada wewe. Jadi wewe gombel itu susunya sampai ngengsel, ini lemah. Ada nih kena wong ini susunya sampai lemah, langka kan? Nggak ada. Suara genderuwo semuanya kumpul. Kebetulan saya datang ke situ bawa orang ini, setan semua lagi rapat, lagi sidang paripurna. Jadi semua setan-setan dari manapun lagi kumpul, lagi bancakan, lagi makan sega kuning. Jadi saya datang, wah ini setan lagi kumpul. Ini kebetulan karena ini orang ini harusnya ini dikerjain. Karena apa? Karena kan tadi saya bilang orang yang lagi sangat susah itu susah untuk dinasihati. Ketika di dalam hatinya tidak ada rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Akhirnya saya bawa dua orang itu. Udah, kamu duduk di sini. Di mana? Di sini di bawah pohon. Terus suami saya ya sini digeret sini, taruh sampingnya. Terus kamu suaminya buka semua bajunya, nurut, mau dicopot. Terus celana copot semua. Terus sempak dicopot, Terus ngolat-ngalet, ya wis ngolat-ngalet biar setannya cepat makan kamu. Nurut, Bu. Mudaan kabeh, Bu. Pas kon ireng maling barangnya gitu. Dia duduk, terus duduk, berdiri aja kamu, berdiri. Biar setannya cepat datang, siapa tahu nanti setannya janda, cepat ngenyot, kamu mati saja. Kan orang lagi stres, jadi nurut aja, Bu. Akhirnya dia ngadep bola dalet, madep ke pohon. Yang perempuan saya buka semua baju, buka lagi, Bu. Utangnya dibuka, wis merem kita, wis merem. Nurut, Bu, utangnya dibuka. Tapi saya nggak ngeliat, Bu, ngaku kacamata. Kacamata irang. Bilang stitik. Terus sempaknya dibuka, mana harus dibuka. Pas buka sempak kita madep mana, Bu? Beli warung pun anak apa yang nggak tahu saya. Setelah yang berdua itu dia telanjang kamu, suruh joget kamu berdua. Terus ngapain saya udah joget aja, wis joget. Terus nanti sampai gundal gandul, ya wis gundal gandul. Katanya kamu mau ketemu setan, banyak omong, saya bilang. Nurut, Bu, mau joget kok. Terus apa? Nyanyi, Bu, apa kan sebisa ya. Kenapa harus nyanyi? Enggak baca manta. Kamu jangan rewel nyanyi. Nyanyi yang laki-lakinya dasar kau keong racun. Joget-joget, joget kami lu depan pohon. Saya kabur, Bu. Kenapa? Ngelang susu lah doret, jadi saya kabur. Saya kabur dari jarak jauh, ngintip sedikit, ngintip. Wis memble ternyata. Akhirnya dia lagi joget-joget. Saya dari jarak jauh. Saya meminta kepada jin dan setan yang penunggu di pohon itu. Saya meminta kepada Allah agar suruh hadir, suruh hadir dan suruh kumpul semua. Suruh kumpul. Saya ngomong, ya Allah, hadirkan setan yang berada di pohon ini semua. Yaitu setan apa aja, dari mulai buta, dari mulai wewe gombel, wis curut ngising, wis apa sih komentu kabeh, ya Allah. Supaya ini mungkin dicokot dan ditakak dulu ini kabeh, supaya edan sekalian. Akhirnya 10 menit kemudian nongol kabeh setan. Itu yang berdua, Bu. Suaminya tiba-tiba anak yang diburu, Bu, lagi melet-melet. Dia teriak-teriak minta tolong. Waduh ini nyelak nih watu, Bu. Bari sini tepe lagi meledih. Sulit meledih endas nih jero watu. Akhirnya kan saya kasih lagi teriak-teriak semua. Akhirnya saya bawa bajunya, nih yang perempuan kamu pakai dulu nih sini teh, batik baik. Pakai dulu nih semua, udah rapi. Yang laki-laki di atas, ini gimana caranya yang gede? Sudah gundal gandul di atas ya.
Kayak saya naik bawain celana. Nih, kamu pakai celana sempaknya kamu. Jangan kencing kamu. Nih pakai celana. Terus orang nangis semuanya berdoa. Terus dia nggak mau, saya nggak mau ketemu setan. Ya kan saya bilang apa? Kami ini stres. Kamu itu lagi diliputin otaknya dunia saja. Di sini di dunia nggak ada apa-apanya. Ketika kamu nanti dipertanggungjawabkan di akhirat kelak adalah amal ibadah kamu. Bukan kamu mau kaya terus dapat uang senang-senang hidupnya mulia terus nggak ada semuanya. Itu adalah bisikan-bisikan setan bagaimana kita lupa kepada Allah Subhanahu. Untung beli dipanganin setan itu bu. Ayah nangis dan alhamdulillah sekarang dia tobat bu. Karena mungkin si lanang sampai kayak melet-melet saya tanyain kamu kenapa melet-melet di pohon. Ngomongnya saya dicekok sama susunya wewe gombel katanya. Dicekok susu loro aja dan melet-melet. Ya kan ini nih orang lagi susah kan susah untuk dinasihati. Makanya apa? Kita pertanamkan dalam diri kita keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjadilah hamba Allah yang selalu bersyukur apapun yang Allah berikan kepada kita. Kita dikasih sedikit alhamdulillah, kita dikasih banyak alhamdulillah, kita dikasih istri satu alhamdulillah, kita nikah lagi alhamdulillah, suami nikah lagi alhamdulillah. Kok emang? Jadi begitu kita tanamkan selalu bersyukur. Insya Allah kalau kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur, insya Allah kita akan diberikan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, udah malam ya bu ya. Sepenging. Saya cek semua yang ada di sini. Siapa tuh ada setan beleknya semua saya cek semua mau. Saya akan cek ya bu. Semua tangannya pegang semua bu di perut bu. Sudah pegang perutnya. Perutnya dipegang. Sini ke atas bu, rada ke atas. Di dada kita, di hati kita. Semua sudah. Bapaknya semua sudah dipegang. Kalau ada yang sakit pegang, yang sakitnya enggak apa-apa. Kalau bokongnya sakit kremian, cekel bokongnya bu. Ada yang kremian, pegang. Kalau bapak di sini ada yang lemes, mana bapak-bapaknya barangnya? Pegang barangnya pak. Sudah semuanya. Mau saya cek semuanya. Kalau kakinya sakit pegang kakinya. Kalau kepalanya puyeng, mikirin kreditan, pegel kepala, pegang. Biar semuanya insya Allah pada malam hari ini semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu. Yang dikasih penyakit sama Allah mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang kita banyak hutang mudah-mudahan besok lunas semua. Yang aminnya kencang hutangnya kayak. Jadi yang belum punya jodoh insya Allah dikasih jodoh sama Allah. Yang belum punya keturunan insya Allah dikasih keturunan sama Allah. Yang usahanya lagi macet insya Allah mudah-mudahan dikasih kelancaran oleh Allah. Yang keluarganya lagi berantakan mudah-mudahan diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Sing sawahnya banyak tikus mudah-mudahan tikusnya mati kabeh. Bukan amin gua ke tikusnya ke sawah itu. Sudah dipegang semua? Saya cek ya. Ibu tarik nafas dari hidung terus tekan di perut. Tarik nafas dari hidung ibu. Terus tekan di perut. Jangan tekan di silit ya, tekan di perut. Tekan di perut. Sudah. Terus setelah tekan, ibu tarik pelan-pelan ke atas, keluarin lewat mulut, Allahu Akbar. Kalau sudah nggak kuat nafasnya, tarik ke atas, keluarin lewat mulut, Allahu Akbar. So, tarik sendiri. Terus, nah kalau yang sakit, sini diolesin, atau kakinya encok, sini encok, tarik, Allahu Akbar. Sudah semua, nundukin kepalanya sekarang. Pejamin matanya. Nanti ketika saya membacakan sholawat Nabi, di dalam hati kita berdoa meminta kepada Allah.
Mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nundukin kepalanya, pejamin matanya. Teriak kenceng-kenceng dalam hati kita, ya Allah ampuni segala dosa-dosa saya, ya Allah berikan kesuksesan, keselamatan, kebahagiaan, ya Allah, kelancaran usaha apa aja semua teriak kenceng-kencengnya dalam hati kita. Nundukin kepalanya. Ketika saya membacakan sholawat Nabi, cukup diam saja, berdoa dalam hati kita. Mudah-mudahan semuanya kabul. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. الفاتحة. Mudah-mudahan semua doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala fumikum Allahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.